Gini, pujian itu nggak penting. Kita datang kalau mau firman aja. Saudara, saya mau bilang, apa gunanya pujian di awal kita datang beribadah? Karena pujian itu yang akan menghantarkan kita ketemu Tuhan. Amin. Waktu saudara datang marah-marah hatinya, ya, mukanya juga cemberut. Masa engkau tidak tersentuh ketika engkau bernyanyi? Ketika engkau mulai menaikkan pujian? Kenapa kita perlu mendengarkan pujian? Supaya hati kita dibajak menjadi tanah yang subur. Waktu kita dengarkan firman Tuhan, hati ini udah subur. Firman itu masuk, tertabur di tanah yang subur, menghasilkan buah. Coba saudara bayangkan kalau saudari-saudara datang dari rumah berantem suami istri di mobil, lalu saudara datang telat. Lagi mukanya marah-marah, tiba-tiba dengar firman. Yang khotbah saya lagi. Ya, maka kepahitan Anda kepada pendeta. Kenapa hatimu belum siap? Tanahmu belum dibajak. Engkau dari rumah masih berantem sama istri, masih marah-marah, lalu engkau datang ke gereja, hatimu belum dibajak, engkau dengar firman, mental semuanya, malah ngomong, itu pendeta ngomong apa sih? Ngapain singgung-singgung saya? Mending tidak usah datang ke gereja, di rumah aja. Saya mau bilang kalau saudara menjadi orang Kristen yang setiap hari Minggu rajin ke gereja 2 jam tidak pernah bolos. Maka dalam 1 tahun 365 hari engkau berikan waktu untuk Tuhan 4 hari. Tidak telat, tidak pernah bolos. Seminggu sekali Anda datang ke gereja 2 jam setiap hari Minggu. Maka kalau dikali dalam waktu 365 hari akan didapati 4 hari Anda beri bagi Tuhan. Saya mau tanya, saudara beri waktu 4 hari dalam 365 hari, 4 hari untuk pertumbuhan imanmu cukup? Halo? Ya, sangat-sangat tidak cukup, makanya banyak orang Kristen yang sekarat. Saudara, yuk kita menghitung hari-hari kita yuk. Ya, kenapa hidup ini singkat? Alkitab berkata kita diberi waktu 70 tahun, kalau siap, kalau sampai. Karena banyak yang tidak sampai, ya, banyak yang gak nyampe. Jangan sombong kalau hari ini engkau merasa engkau masih muda, karena tidak semua orang mati tua. Kalau saya bicara tentang kematian, saudara jangan melirik sama yang rambut putih. Lalu dalam hatinya saudara gini, kayaknya dia duluan. Mati itu sekarang gak pandang umur. Ya, jangan sombong kalau hari ini engkau merasa engkau sehat, karena tidak semua orang meninggal tuh karena sakit. Banyak yang lagi sehat-sehat dipanggil. Kalau time limit hidupnya sudah selesai, check out. Bukan soal kapan kita mati atau berapa lama lagi kita hidup, enggak. Tapi mari kita hitung waktu-waktu di hidup kita, berapa banyak yang sudah kita investasikan untuk sebuah nilai di dalam kekekalan. Ya, padahal saya mau tanya saudara, kalau orang mati, nanti manusia mati itu tubuhnya kemana? Tubuh jadi apa? Halo? Kembali jadi tanah. Karena memang kita dicipta hanya dari tanah. Nanti kita mati kembali jadi tanah. Jadi tidak usah sombong. Sekaya apapun saudara, mati nanti cuma balik jadi tanah. Tapi kalau hidupmu terlalu banyak masalah, saya curiga Anda dicipta dari tanah sengketa. Itu perlu didoakan pelepasan. Ya, tidak usah sombong. Gak ada yang bisa kita sombongkan. Ya, kita ini mati semua balik jadi tanah. Gak ada apa-apanya tubuh kita. Tetapi orang hidup semua memikirkan perkara tubuh, perkara daging. Akhirnya kita mati kembali jadi tanah, kata Alkitab. Saya naik Grab di Jakarta saudara. Lalu di Grab saya nyanyi-nyanyi. Saya nyanyi lagu Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Lalu supir Grabnya tanya gini, ibu orang Kristen? Saya bilang iya, kenapa Bapak tahu? Ya dari lagunya. Saya bilang oh iya, kalau saya nyanyi Solatullah, maka Bapak akan menebak saya Muslim. Lalu dia bilang iya. Terus, tapi Bu, ini aplikasinya kok namanya Debbie Basir? Masa ibu Kristen gak salah? Saya bilang itu pertanyaan yang bagus untuk memulai kita ngobrol tentang Tuhan. Selalu ada cara untuk ngomong tentang Tuhan. Kalau kita mau menginjil, amin. Saya mau di pesawat, mau di ojek, mau di angkot, mau di Grab.
Saya berdoa supaya yang di samping saya bisa mengenal Tuhan Yesus. Kita ini kan agennya kerajaan sorga kan. Kayak orang jualan asuransi. Orang itu kalau jualan asuransi dia cari berbagai cara untuk bisa masuk. Amin apa amin? Para sales di sini tahu. Ya, seharusnya kita ini demikian. Engkau adalah suratan yang terbuka untuk membawa berita tentang kabar baik itu. Dan kita harus bekerja keras, kenapa? Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Satu kali saya itu bilang sama suami saya itu kan orang Solo saudara. Waktu pertama kami menikah saudara, itu terjadi banyak kekacauan dalam rumah tangga kami. Padahal kita tuh ketemunya di gereja. Gereja itu tempat terbaik untuk ketemu jodoh. Ya, kenapa enak ditanya gitu, ketemunya di mana Bu? Di gereja, kayaknya rohani banget. Ya daripada tanya dulu ketemu di mana, di terminal. Aduh itu nikah lu sama preman apa sama apa gitu ya. Atau dulu ketemu jodohnya di mana, di kuburan nikah sama setan. Ya ketemu di mana, di gereja ya. Jadi saudara kami luar biasa, kenapa suami saya orang Solo, saya Solosi. Jadi kata orang begini, seorang psikolog berkata, sebuah hubungan dibangun atas dasar komunikasi. Jadi kalau komunikasinya rusak, maka rusaklah hubungan itu. Saya sama suami, komunikasi kami tabrakan. Ya, orang Solo itu kalau ngomong nyaris tak terdengar. Orang Sulawesi kalau ngomong nyaris tak terbendung. Jadi kita waktu pertama kali menikah, saya panggil suami saya kan Jo, artinya bojo. Jadi tidak ada yang boleh memanggil suami saya dengan sebutan itu kecuali saya. Itu artinya bojo. Saya kalau panggil dia, Jo itu anu gini-gini. Dia datang, Boyo pelan-pelan tuh sayang. Kamu tuh ngomong kekencengan loh. Kayaknya sepertinya saya terkejut. Orang Solo itu terkejut aja sepertinya kan. Ya sepertinya saya terkejut. Jadi persoalan komunikasi menjadi penyebab kami berantem tiap hari. Tiap hari dia bilang Boko iki belajar ngomong koyo wong Jowo ngono lho, koyo wong Solo ki. Saya tanya bagaimana caranya ngomong kayak orang Solo? Selalu nadanya di belakang diturunin. Saya setengah mati saudara. Jadi saya kalau mau Jo makan monggo. Orang Sulawesi kalau ngomong di akhir itu dinaik, ya. Orang Solo turun, tapi tidak bisa. Kenapa? Saya udah puluhan tahun dibesarkan di Sulawesi. Harus jadi orang Solo, sampai tiap hari kami ribut. Saya bilang kenapa kamu nikah sama Debbie Basir, mau kamu nikah sama Sri Rejeki. Tadi pagi ada ibu-ibu nama Sri Rejeki loh. Ya. Tapi akhirnya sampai saat ini pun saya sama suami saya masih tidak cocok. Saudara pikir kita cocok? Tidak. Cuma satu yang mencocokkan kami, firman Tuhan. Amin. Kenapa istri dan suami harus tunduk kepada firman? Karena itulah yang bisa mencocokkan kita. Makanya yang muda-muda di sini dilarang keras berpacaran dengan yang tidak seiman. Jangan bilang cinta itu buta, jatuh cinta itu melek. Kalau udah nikah baru buta lah kau. Sudah tidak bisa lagi diganti-ganti. Jadi waktu jatuh cinta melek, buka mata lebar-lebar. Saya itu saudara, untuk bergumul, ini lagi bahas tentang roh, jiwa dan tubuh tadi. Untuk bergumul membentuk saya menjadi orang yang halus, ya, itu tidak semudah yang saudara pikir. Kita dari Indonesia bagian timur sana nggak tahu ya kalau ngomong kenceng, pokoknya agak-agak kasar lah budaya kita. Mungkin karena kebanyakan makan cabai, nggak pernah makan kecap. Ya, saya waktu menikah sama suami saya makanan kita itu, ya saya pertama menikah sama dia saya masak ayam saudara. Saya masak 2 macam, ayam rica dan ayam kecap. Ayam ricanya cabenya 1 kilo. Saya bikin ayam kecapnya sebotol. Kami duduk satu meja makan bersama. Jadi kami bagai sepasang sepatu selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Lalu sama satu kali saya pikir kalau kayak gini terus stres juga saya masak 2 macam terus. Saya coba combine aja.
bikin ayam rica kasih kecap 1 botol. Lalu saya makan, wih pedesnya dapat tapi manis sekali. Suami saya bilang manisnya dapat tapi pedesnya minta ampun. Ya tapi itulah ya. Sekarang terjadi kemana-mana kalau makan saya cari kecap. Suami saya cari cabai, tapi bukan cabai-cabean. Lalu saudara, menurut saya pembentukan karakter itu saya setengah mati. Nggak usah bicara yang jauh-jauh, dari cara ngomong ini loh, mau direndahkan, itu susah. Makanya saya bilang sama suami saya gini, Tuhan tuh kan cari orang yang lemah lembut katanya. Yang masuk surga itu orang yang lemah lembut. Saya bilang sama suami saya, berarti enak banget ya orang Solo, Jogja, Magelang tuh masuk surga semua. Masa kita orang Sulawesi, Ambon, Medan, Batak di sana nggak masuk surga? Lalu saya temukan jawabannya. Ternyata yang Tuhan cari itu bukan yang lemah lembut omongannya. Amin. Kenapa orang-orang di Solo itu, saya ini sekarang banyak mempelajari psikologi saudara. Tentang kejiwaan, kenapa? Karena saya banyak berhadapan dengan jiwa. Anda ini adalah jiwa-jiwa. Alkitab nggak pernah berkata selamatkan orang, enggak, selamatkan jiwa. Jiwa itu adalah perwakilan untuk seorang pribadi di Alkitab. Nah sampai satu kali saya itu belum menjadi jawaban, saya kadang berbantahan sama suami saya. Ya berarti enak banget nih orang Solo, Jogja, gini-gini karakternya bagus-bagus. Jadi begini saudara, kenapa orang Solo itu bisa, jujur aja ya, kita di Jakarta itu bertemu dengan bermacam suku bangsa dan bahasa ada di Jakarta. Ya, kita kumpul di satu komunitas itu ada Ambonnya, ada Bataknya, ada Manadonya, ada Timornya, ada Kupangnya. Kalau di sini kan Solo semua. Rata-rata kebanyakan Solo nih ya. Di antara semua karakter itu saya senang kalau ketemu orang Solo. Orang Solo itu kayaknya sopan-sopan, bener enggak? Kita injak kakinya aja, permisi mbak. Kaki saya di bawahnya kakinya mbak. Oh masih dipakai, saya bilang gitu. Kirain udah gak dipakai. Coba saudara injak kakinya orang Ambon. Dia angkat di keras saudara. Ya. Dia bilang, lamain lagi 5 menit saya tonjok mukamu. Jadi memang saya itu melihat karakter orang Solo itu di Jakarta tuh terbilang bagus lah ya, yang paling bagus beretika. Kalau kita ngomong beretika, suami saya kalau dia ketemu orang, saya itu kalau nggak seneng sama orang saya nggak seneng. Ya, saya nggak bisa munafik ketemu orang yang saya nggak senang terus. Saya tidak bisa saudara. Pasti terlihat dari muka saya gitu ya. Pernah tuh ada orang yang jahat banget ketemu saya salaman. Shalom Bu Dewi, saya bilang lu nggak usah munafik ya. Kalau di belakang saya jahat, di depan saya lu pura-pura baik. Begitu saya, tapi suami saya itu bisa loh ketemu dia. Baik, kabar luar biasa. Aduh saya tuh sampai, ya kok bisa ya kamu ya? Memang orang Solo. Nah kenapa etika itu terbentuk? Itu karena dari nenek moyang. Turun temurun. Bapak ibu jangan kaget kalau saya sama mami saya sesekali bercanda saya bisa panggil nama mami saya. Saya bisa panggil nama dia, Gerda, wey. Dia gini, wey. Di sana kita biasa, itu budaya. Saya waktu pertama kali nikah sama suami saya, lah kan saya akhirnya terkontaminasi bahasa Jawa. Jadi saya juga terpengaruh bahasa Jawa tapi masih ada nada Sulawesi. Jadi saya telepon mertua saya, "Mak, ya, kowe wis mangan urung?" Ada teman pelayanan orang Solo di samping saya, dia bilang gini, "Telepon siapa itu?" Mertua saya. Mertua ditelepon hanya gitu? Oh, emang kenapa? Ya kan saya nanya dia udah makan apa belum? Nggak boleh loh. Loh kenapa nggak boleh? Di Solo itu kalau bicara sama yang lebih tua nggak boleh pakai kowe. Lah terus pakai apa? Harusnya nanya gini, Bu, panjenengan sampun dahar, aduh rempong ya saudara ya. Kayaknya lebih gampang belajar bahasa Inggris ya daripada bahasa Solo ya. Jadi saya itu setiap kali ngomong bahasa Jawa karena kan saya terkontaminasi, orang di sekeliling saya semua bahasa Jawa. Jadi kadang-kadang ketemu orang tua apa, piye bu kabare, wah ibu ya saiki ya.
suami saya gini, Say, mending kamu ndak usah pakai bahasa Jawa lah. Terus piye? Saya stres saudara. Ya karena memang susah. Akhirnya saya lama jadi pergumulan saya. Enak banget orang yang tinggal di Solo, Jogja, Magelang, mereka masuk surga mulus. Baik-baik semuanya. Kemarin saya dapat jawaban. Saya ke Surabaya pelayanan. Dijemput sama teman saya. Lalu teman saya bilang gini, Dep, kita doain temenku ya. Kenapa suaminya itu bukan Kristen, tapi istrinya ini udah jadi Kristen. Nah, istrinya ini dimarahin kalau ke gereja. Tapi kemarin suaminya itu jatuh dari lantai rumah mereka 7 meter. Jatuh ke bawah. Terus ya ada terjadi beberapa perubahan lah. Kita datang ya. Oke, saya bilang ada waktu nih. Teman saya itu telepon temannya, halo Ci, ada di rumah enggak? Ada. Saya mau ke situ bawa pendeta. Oh iya, kita datang saudara. Sampai di sana ibunya itu buka pagar, dia kaget lihat saya, dia bilang, ini Bu Debbie Basir ya? Saya bilang, kok tahu? Lalu dia kaget saudara, Bu Debbie, aduh ibu puji Tuhan. Dia bilang sama temennya, kok kamu gak ngomong sih? Ya udah surprise. Lalu kita ketemu lah ya sama suaminya. Dia bilang gini, Bu, suami saya ini orangnya itu kan orang Jawa saudara. Ya karakternya ya begitu, baik, ramah, ndak pernah marah, sayang sama saya tuh nggak boleh ke pasar sendiri. Pokoknya kalau subuh saya jam 5 itu dia sebelum berangkat kantor dia harus nganterin saya ke pasar. Tapi Bu, setelah dia jatuh, karakternya, pribadinya, perilakunya berubah 180 derajat. Dia jadi jahat, dia jadi cuek, dia jadi kasar. Bahkan pernah Bu, karena salah ngomong di mobil, dia turunin saya di pinggir jalan sejak jatuh. Terus saya bilang sama ibu itu, ibu udah tanya sama dokternya kenapa? Dokternya bilang gini, iya Bu, dia sih otaknya gak apa-apa kemarin waktu kita lihat, cuma syaraf kepribadiannya memar. Syaraf kepribadiannya memar, cuma memar tok loh. Syaraf kepribadiannya memar. Ternyata manusia itu punya syaraf kepribadian. Wow, Tuhan tuh dahsyat loh. Saya bilang, lalu dokternya ngomong apa? Untung dokternya gak bilang jatuhin lagi Bu. Jadi kata dokter, dia jatuh kebentur, syaraf kepribadiannya kena, tapi enggak gila. Saya bilang itu bagusnya yang kena begitu orang Ambon atau orang Sulawesi. Jadi yang tadinya jahat, garang, kasar langsung jadi iya apa kabar. Kan bagus banget ya saudara. Apa perlu kita dorong? Biar jatuh gitu ya. Lalu dia tanya, saya tanya, Bu, terus ibu tanya gak sama dokter itu ada obat gak untuk itu? Sudah saya tanya Bu, dokternya ngomong apa? Tidak ada obatnya, tapi syaraf kepribadiannya harus disetting ulang. Nah bingung lagi kan? Disetting ulang. Lah makanya Bu Debbie saya juga bingung, kalau komputer kita setting ulang gampang. Ya, mobil kita setting ulang bisa mesin. Lah otak syaraf kepribadian disuruh setting ulang. Tapi Tuhan tuh dahsyat loh. Saya nih hari-hari ini lagi banyak belajar tentang jiwa. Tuhan kasih jawaban loh. Makanya saya itu gak pernah menolak kalau orang bilang, Bu doain ya. Saya kemarin tuh pelayanan di satu tempat saudara, lagi pelayanan di telepon orang konseling. Pendetanya di samping saya telepon, iya Bu, nanti saya sampai Jakarta saya besuk ya, kasih alamatnya aja. Terus dia tanya, Bu, ibu masih besuk-besuk orang begitu? Iya, masih datang apalagi jauh-jauh. Iya Pak, Jakarta tuh jauh banget. Kita kalau mau pergi doain orang, dari tempat saya Jakarta Selatan mau ke Cinere itu bisa 2 jam. Ibu masih pergi? Iya pergi. Loh kenapa? Saya enggak mau loh Bu. Lah kan pekerjaan kita hamba Tuhan ya itu. Tapi ternyata waktu kita pergi itu kita dapat banyak pengalaman loh. Kita dapat ilmu loh dari setiap orang yang kita layani. Akhirnya saudara, dia tanya sama saya, Bu, setting ulangnya itu gimana Bu? Nah ini kan ibu hamba Tuhan, saya udah tanya dokter angkat tangan loh. Menurut ibu gimana, apa yang harus saya lakukan? Saya dapat jawabannya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi itu syaraf kepribadian kan. Dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya engkau bisa mengerti mana kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Itu namanya setting ulang. Bagaimana caranya? Dia tanya Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sana dikatakan begini. Yosua, Tuhan berfirman, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Ternyata saya bilang gini, Bu, untuk bisa menyeting ulang syaraf kepribadian suamimu, yang pertama dia harus tahu dulu dia sakit. Kita nggak mungkin berubah hidup kita kalau kita nggak tahu kita ini harus berubah. Ada banyak orang terus hidup dalam dosa tapi nggak sadar-sadar, dia pikir itu udah bagus. Dia jalan terus begitu, dikasih tahu nggak, menurut saya jadi apa adanya. Hei, jadi apa adanya iya, tapi apakah itu menurut kehendak Tuhan atau bukan? Lalu saudara, ya saya bilang, Bu, dulu saya ini karakternya dulu hancur loh. Saya hidup nggak kenal Tuhan, saya hidup ngikuti dunia. Saya tukang berantem, saya pukul-pukulan sama adik saya yang laki-laki badannya tatoan. Hancur karakter saya. Tapi ketika saya mengenal Tuhan, saya mulai baca Alkitab kan. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya hafalin ayat itu, saya perkatakan tiap hari. Saya renungkan itu siang dan malam. Ketika ada orang bikin jahat, ayat itu keluar. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Lalu saya mulai berubah. Jangan marah karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mulai berubah. Itu namanya kita menyeting ulang. Jadi betapa penting jiwa kita kan? Makanya jangan mau jadi orang yang sakit. Saudara pikir orang sakit jiwa itu yang lari-lari di jalan, buka-buka baju? Enggak. Orang yang sakit jiwa itu ya, marah-marah itu sakit jiwa. Bilang kanan kirimu, jangan marah-marah lo, sakit jiwa. Dikit-dikit tersinggung tuh sakit jiwa. Tapi masih stadium awal. Benar. Ya, makanya jiwa ini harus saudara kendalikan. Kenapa? Ya, jiwa ini yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan. Tapi saya berdoa semua kita di sini menjadi orang-orang yang mau dekat sama Tuhan, mau dekat sama Tuhan, mau dekat